Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV, sahabat-sahabat sekalian dimanapun juga berada. Satu berita yang menarik lagi dari Pak Hasto Kristianto. Sepertinya memang Pak Hasto ini sudah sangat kelimpungan, sehingga baru-baru ini pasca dia diperiksa di Mapolda terkait soal kasus hasutan penyebaran hoaks di media sosial, kemudian berinisiatif untuk ketemu Dewan Pers. Ya tentu harapannya adalah bagaimana supaya kasus yang menimpa dirinya ini bisa kemudian teralihkan, bahwa yang menyebarkan itu adalah pers, sehingga itu dianggap sebagai produk pers. Nah, tetapi Pak Hasto lupa bahwa sesungguhnya Dewan Pers itu hanya bertanggung jawab untuk orang-orang atau para jurnalis yang memang terdaftar di Dewan Pers. Itu saya kira sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Dan hal ini sudah viral lagi di media online ya. Salah satunya itu adalah Kumparan News. Itu melansir beritanya. Bagaimana berita ini? Coba kita simak dulu secara bersama-sama. Hasto akan ke Dewan Pers, bahas ucapan yang dipolisikan karena dinilai hoaks. Ya itu, kira-kira seperti itulah judul besarnya di media Kumparan ya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto berencana akan menemui Dewan Pers untuk membahas ucapannya yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena dinilai hoaks dan membuat onar. Ia sendiri baru selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya Selasa tanggal 4 bulan 6 tahun 2024. Sebenarnya kami yang mengusulkan sebelum permintaan klarifikasi lanjutan karena ini terkait produk jurnalistik, maka kami berkonsultasi dengan Dewan Pers, kata Hasto, usai dimintai klarifikasi oleh penyidik di Polda Metro Jaya pada Selasa 4/6/2024. Nah ini, jadi Pak Hasto dalam posisinya ini seolah-olah mau menyeret Dewan Pers ya. Padahal kita tahu sendiri bahwa acara yang dihadiri Pak Hasto waktu itu, kalau tidak salah di SCTP ya, acara liputan 6, itu adalah wawancara. Wawancara itu ya tentulah apapun yang disampaikan di dalam wawancara itu pasti akan terblow up ke media. Artinya menjadi kewajiban media untuk menyebarluaskan itu. Pak Hasto juga pasti tahu bahwa ketika diundang di media televisi, ya pasti akan di-up ke publik. Dan saya yakin bahwa ketika ada masyarakat yang melaporkan Pak Hasto, itu karena Pak Hastonya yang dilihat di situ bicara. Bagaimana menuding pemerintah kita melakukan yang namanya intimidasi mulai dari aparat paling di atas sampai di bawah, menggiring suara ke Pak Prabowo. Kan seperti itu narasi yang terbangun kurang lebih ya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kewajiban media ya pasti meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak Hasto. Oleh karena itu saya kira konteks ini kalau misalnya mau dibicarakan terkait soal keterlibatannya Dewan Pers di sana itu sangat jauh. Pertama, Pak Hasto ini adalah narasumber, bukan wartawan. Beda misalnya kalau masyarakat mempersoalkan wartawannya. Tetapi kan apa sih pelanggarannya wartawan? Justru kalau wartawan menutupi informasi yang sudah mereka jadwalkan bahwa akan memberikan wawancara kepada si A, si B, lalu itu dia tidak siarkan, justru akan menjadi pertanyaan besar. Ada apa wartawannya ini? Kenapa dia tutup-tutupi? Nah, disinilah masalahnya Pak Hasto. Jadi hampir tidak bisa membedakan bahwa dirinya seorang politisi, bukan jurnalis, bukan wartawan. Jurnalis pun, nih ya, tolong dicatat, jurnalis pun, kalau dia jurnalis abal-abal yang tidak terdaftar di PWI, juga tidak akan dibahas di sana di PWI. Karena PWI itu hanya mengakomodir wartawan-wartawan yang betul-betul resmi, yang memiliki kualifikasi. Ya tentu ada sertifikasi menjadi wartawan yang dianggap layak, profesional, untuk menjadi jurnalis. Itu sudah ada memang aturannya pada Undang-Undang Pers nomor 40
Sementara itu, penasehat hukum Hasto, Petrazen, menilai hal yang dipersoalkan pelapor masuk dalam kategori produk jurnalistik, sehingga mestinya kasus ditangani terlebih dahulu oleh Dewan Pers. Nah, itu masalahnya kan. Kalau misalnya dianggap bahwa ini adalah produk jurnalistik, artinya Dewan Pers harusnya menyoal dulu yang kala itu melakukan acara. Yang menjadi persoalan di sini adalah jurnalis ini tidak melakukan pelanggaran. Yang melakukan pelanggaran itu menurut pelaporan orang di polisi adalah Pak Hasto sebagai narasumber waktu itu yang berbicara tanpa bukti. Ya, kemudian dituding menjadi hoax. Dan bahkan karena pembicaraan itu kemudian terjadi demonstrasi. Dan itulah mungkin yang dianggap sebagai hasutan yang membuat masyarakat ini kemudian memiliki pikiran buruk terhadap pemerintah kita. Dikiranya bahwa Pak Jokowi beserta dengan seluruh aparatnya ke bawah melakukan penggiringan bagaimana supaya mendukung Prabowo Subianto dan Gibran. Dan saya kira itu berulang-ulang memang informasi terkait soal itu disampaikan oleh Pak Hasto dan beberapa kawan-kawan yang lain lah. Ya cuma memang Pak Hasto ini yang lagi apes karena dia yang terlalu vokal memang waktu itu sehingga mungkin pendukung Pak Jokowi gerah, pendukung pemerintah juga gerah yang mau melihat bangsa ini tidak terjadi kacau balau karena memang kalau dibiarkan terus-menerus orang-orang seperti ini sangat membahayakan NKRI. Artinya terlepas bahwa ini demokrasi tetapi sekali lagi ada jalur-jalurnya, ada aturan-aturan mainnya yang harus kita ikuti. Jadi tidak boleh kita bersikap barbar seolah-olah kita ini tinggal di dalam hutan yang tidak memiliki aturan. Begitu Pak Hasto. Saya lanjut ya. Dugaan tindak pidana itu terjadi di Jalan Jenderal Gatot Subroto, satu tepatnya di depan gedung DPR MPR Jakarta Pusat pada tanggal 16 Maret 2014 dan tanggal 19 Maret 2024. Pelapornya adalah Hendra dan Bayu Setiawan. Nah, saya lanjut Pak Hasto ya. Ini yang dipermasalahkan pengadu atau pelapor, produk jurnalistik, produk teman-teman jurnalis, mestinya ke Dewan Pers, bebernya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi berupaya bagaimana menggiring bahwa jurnalis ini yang bermasalah. Karena ini adalah merupakan produk daripada jurnalis. Seperti itu yang mau dibangun oleh pengacaranya ini. Nah, padahal yang mengucapkan itu adalah Pak Hasto. Dan yang namanya laporan masyarakat, tentu polisi pasti akan memproses itu. Tinggal nanti buktikan bahwa Anda memang tidak melakukan hasutan dan hoax di media kala itu. Karena sekali lagi sudah menjadi tugasnya wartawan untuk memberitakan setiap ada hal-hal yang memang kira-kira itu penting untuk diketahui oleh masyarakat. Dan sekali lagi bahwa pada posisi itu saya yakin Pak Hasto sadar bahwa dia lagi diwawancarai kan. Sebelumnya diberitakan Hasto dilaporkan telah melanggar pasal 160 KUHP dan atau pasal 28 ayat 3 Jontu pasal 45A ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dugaan tindak pidana itu terjadi di Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 1, tepatnya di depan gedung DPR MPR RI dan Gambir, Jakarta Pusat. Pada tanggal 16 Maret 2024 dan tanggal 19 Maret 2024. Pelapornya adalah Hendra dan Bayu Setiawan. Seperti itu berita yang lagi viral-viral ini terkait soal Pak Hasto. Jadi sekali lagi bahwa Pak Hasto ini adalah seorang politisi, bukan wartawan, bukan jurnalis ya. Yang kenapa kemudian harus berurusan dengan PWI. Jadi kalaupun misalnya Pak Hasto ini ke PWI, saya kira yang dia akan pertanyakan adalah bagaimana bisa dia kemudian menjadi terlapor sementara yang mengeluarkan berita ini adalah salah satu media televisi. Itu yang dianggap mungkin sebagai produk jurnalis. Jadi setidaknya ini pasti alurnya ke sana. Setidaknya bahwa ketika ini dianggap bermasalah, ujaran kebencian, ya jurnalisnya pun
atau media yang mengeluarkan berita ini harusnya ditangani dulu oleh Dewan Pers. Nanti Dewan Pers selesai, baru kemudian Hasto juga mungkin bisa dipanggil oleh pihak kepolisian. Ya, kira-kira seperti itu yang diinginkan oleh Pak Hasto. Jadi artinya apa? Mencoba menyeret orang lain di dalam kasusnya. Jadi sekali lagi bahwa semua orang saya kira yang bicara di depan media harus menyadari betul bahwa yang namanya media pasca kita bicara kemungkinan besarnya pasti akan di-up ke publik. Oleh karena itu ya tentu tanggung jawab kita sebagai narasumber berhati-hati. Jangan sembarang disampaikan yang bisa berdampak buruk terhadap bangsa kita, masyarakat kita, agama kita. Oleh karena itu undang-undang mengatur itu semua. Tentu pemerintah berharap semua orang bisa hidup teratur, aman, dan nyaman dalam bingkai negara demokrasi. Jadi jangan karena alasan demokrasi lalu apapun bisa disampaikan ke publik. Yang jelas-jelas bahwa memang kala itu pada saat Pilpres ya maksud saya, kita melihat bagaimana barbarnya para pendukung orang-orang yang kalah itu menuding habis-habisan pemerintah, aparat kita, TNI, Polri berpihak kepada salah seorang capres. Dan bahkan ada giringan opini bahwa melakukan intimidasi di lapangan. Karena itu saya kira semua pernyataan-pernyataan itu kalau sudah terlapor di polisi ya tinggal dibuktikan mana fakta-faktanya mereka melakukan intimidasi. Nah, kalau itu tidak bisa dibuktikan ya jelas itu hoax. Jelas itu adalah hasutan. Oleh karena itu kalau ada masalah yang terjadi di kemudian hari efek daripada pernyataan kita wajar saja kalau itu kemudian diperkarakan atau dilaporkan oleh orang yang mungkin merasa terganggu dengan hal tersebut. Saya kira begitu Pastor ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.